semalam saya tengok live Miss Yumi lah, yang tentang orang Malaysia minta tolong itu, orang yang katanya pulang itu, yang katanya dari agensi permit ditahan itu. Yang itu Miss sudah selidiki belum? Belum. Kenapa? Saya cuma lagi tahu kalau dia tidak ada bukti. Itu perkataan yang saya dengarkan itu salah itu. Karena setahu saya di sini sudah 12 tahun permit. Itu setahu saya kalau dia sudah putus potongan dengan agensi yang di PT, itu sudah tidak ada hubungan dengan agensi. Majikan akan bayar terus ke dia langsung. Permit kontrak itu dia akan langsung turunkan pada saat itu, dan majikan itu kecuali dia kosongan, tidak ada data, overstay lah macam itu, atau dia ikut program rekablasi, itu saja. Apa itu obligasi itu? Rekablasi itu kayak orang kan Malaysia sempat pembuatan permit yang di dalam Malaysia untuk ATI itu, untuk pengampunan gitu loh, Miss. Nah itu ada program itu. Kalau dia ikut program itu berarti dia itu akan bermasalah dengan kelanjutannya lah. Tapi kalau dia tidak ikut berarti di antara kosongan atau tidak. Jadi untuk data-datanya itu, kalau dia bilang dipersulit sama majikan, sekarang basic Malaysia 1.700 bukan 1.700, dan dibagi tahu lah kalau apalagi dia ART, dia mengikut agensi, itu agensi dia perlu dipertanyakan dia dari Indonesia atau dia mengambil di Malaysia. Kalau dia dari Indonesia itu sudah habis potongan, itu agensi lepas, dia akan bertanggung jawab ke majikan. Dan dia tulis kontrak itu, waktu perpanjangan kontrak dia akan turun sekali dengan permit. Dan itu akan di medical itu sebelum 2 bulan mati. Dan kemarin saya simak lah bacanya itu pun kayak ada keganjalan dari situ lah. Bisa harus tanya dulu dari pihak tersebut lah. Makanya saya kan tidak berani menanggapi apapun, karena kan memang jujur saya kan nggak tahu nih tentang Malaysia, jadi saya no comment. Ya, jadi itulah saya tersentuh karena saya selalu tengok Miss Yumi juga kan di ini. Jadi untuk Malaysia saya juga tolonglah kadang sedikit orang Malaysia di sini. Jadi kalau untuk prosedur itu untuk KJRI ataupun apa, dia langsung ke KJRI ataupun apa, itu tidak. Malah kalau kita pergi ke KJRI, apalagi ada namanya KBRI, setahu saya lah ya, saya dulu juga pernah kerja di Hong Kong, di Taiwan ada shelter. Di sini juga di Malaysia ini saya kerja di Malaysia ada shelter, di Kuala Lumpur kalau memang tidak ada itu akan diselamatkan dengan SPDIP. Jadi yang bermasalah di dalam mbaknya tersebut yang semalam itu adalah dia pertanyaannya dia ikut agensi mana. Kalau dia mencari agensi di sini, dia di Malaysia, dia boleh dinyatakan dulu berarti kosongan bisa mendapatkan permit ikut program rekablasi. Oke, berarti beda gitu ya? Iya beda, karena di Malaysia ini beda Miss. Permit yang original itu boleh, original itu bisa dari Indonesia, yang diuruskan dari Indonesia kan sekarang banyak PT lah. Saya dapat kawan saya terjumpa PT yang memberangkatkan cepat-cepat, tapi dia pakai visa pelancong 1 bulan. Dia passing untuk Batam sini. Tapi ketika majikan tidak mau, agensi tidak tanggung jawab, itu dikosongkan dan dia kabur. Sekarang banyak Malaysia ini kosongan Miss, overstay, dan dia dikosongkan itu nanti ada pengampunan biasanya 2 tahun sekali ke 3 tahun sekali untuk parti Indonesia rekablasi itu. Dan dia akan yang sudah mendaftar itu boleh, dan ada banyak yang sebagian itu tertipu dengan agensi lah. Tapi kalau dia sudah terdaftar berarti otomatis kalau dia ikut rekablasi dia mengikut di sini. Jadi itu pihak dari dia. Dan untuk penyambungan itu sebenarnya bukan 9.000. Saya dulu proses penyambungan, saya pertama kali buat permit bebas 9.000. Proses penyambungan hanya 4.000, dan itu sekali medical itu kalau dia ada ART itu otomatis majikan mau tanggung, itu berarti dia tidak akan membayarkan untuk itu, untuk proses yang 9.000 itu. Setahu saya begitulah Miss, dan kontrak kerja akan diturunkan, tidak diturunkan. Oh, jadi kontrak kerja dan visa itu akan bersamaan, tidak sendiri-sendiri seperti itu? Tidak. Dan pada saat ini Miss, kalau misalnya dia mau mati bulan 12 permitnya, itu 2 bulan sebelumnya majikan akan tanya kamu mau sambung atau tidak. Kalau dia bilang dia akan direnyukan permit kan di medical, kembali cek ulang medical lah. Medical kalau sudah baru dia akan turun juga sama kontrak kerja, mengikut data medicalnya, unfit ke fit.
Oke, sebentar ya, sebentar. Oke teman-teman, ini adalah informasi tentang Malaysia nih. Karena Miss Yuni sendiri kan tidak paham tentang Malaysia. Nah ini tanggapan dari teman-temanmu. Dan yang lainnya ada ide-ide informasi juga tentang Malaysia, boleh dibagikan ya. Karena karena di channel ini ternyata bukan TKW Hongkong aja yang menonton, termasuk Malaysia. Kan banyak nih yang belum tahu. Kalau saya secara pribadi, saya nggak tahu nih yang namanya visa obligasi, visa melancong atau visa pekerja, saya nggak tahu nih. Yang saya tahu adalah saya pernah visit ke Malaysia berkali-kali, tetapi karena kita cuma visitor, jadi 3-4 hari selesai, ya udah kita pulang ke Indonesia. Nah ini adalah ilmu bagus ya teman-teman ya. Mungkin kita akan lain kali Zoom berbicara tentang Malaysia nih. Saya sebagai moderator aja mendengarkan tentang Malaysia. Bagaimana? Setuju nggak? Boleh setuju. Saya di sini saya cuma bagi tahu lah, karena semalam itu kan saya selalu lihat ke Miss Yuni ataupun apa, karena saya simak lah dari perkataan orang itu ada suatu kegagalan dari situ. Sebab kan sehingga gini, ada perbedaan visa itu adalah visa original dari Indonesia dan rekablasi itu adalah visa pengampunan. Dia antara party itu overstay. Jadi kayak misalnya waktu kayak di Hongkong itu, kok di Hongkong tidak ada, untuk di Malaysia ini kayak pengampunan. Kalau party yang tidak mau pulang, kan dulu kan sempat lockdown, Miss. Oh jadi ada visa pengampunan gitu ya, tapi masih bisa bekerja? Iya. Oh. Dia kan dikasih kesempatan. Dulu kan sempat lockdown di corona itu kan nggak bisa masuk negara, kan pemasukan kan turunkan Malaysia, Indonesia tidak boleh masuk. Oh, oke, siap. Buat pengampunan, dia boleh dikasih overstay di sini, tapi dia harus membuat permit dengan harga sekian, dengan deposit dengan murah dia akan membuat permit. Mencari majik untuk dibuatkan visa pengampunan itu kayak kita lah punya pengampunan, tapi kita dilayakkan kembali dengan cara membuat visa di sini gitu loh. Wow, keren. Berarti Malaysia juga memanusiakan manusia ya? Karena posisi pandemik itu kita tidak bisa pulang, kita juga nggak bisa keluar, kita nggak bisa masuk. Iya, betul. Jadi ada visa pengampunan. Oke, keren. Dan juga di Malaysia ini kan kebanyakan agensi makan uang ataupun yang bukan karena overstay juga, karena Malaysia pun kadang saya bukan membela orang Malaysia, orang Indonesianya pun jugul, ibaratnya kalau jugul itu nakal itu kayak dia kok karena Indonesia susah mencari kerja, dia cuma di sini masuk guna visa pelancong. Dan harusnya batasnya 30 hari itu seharusnya dia harus pulang, tapi dia tidak pulang karena mencari kerja di sini, jadi overstay. Dan disitulah banyak di Malaysia ini banyak kosongan. Jadi overstay, jadi banyak imigrasi menangkap. Dan pada saat lockdown itu mungkin kekurangan pekerja, kan kebanyakan di Malaysia ini kan sumber dayanya kan dari orang Indonesia. Untuk perekonomian yang kilang, kerja pabrik, kebanyakan dari Indonesia. Yang mengalami penurunan drastis kayak ekonomi, jadi membuka pengampunan. Dari situ juga disalahgunakan dengan agensi, dengan cara ada yang penipuan bayar 9.000, ada yang penipuan bayar 8.000, ada yang 500. Sebenarnya depositnya itu 500. Dan untuk saat ini banyak penipuan pembuatan visa permit rekablasi itu padahal belum buka. Dan saya menegaskan pada rekablasi belum buka, yang ada adalah program rekablasi untuk pemulangan gratis dengan biaya cuma 500 ringgit saja. Oh, compound itu ya? Oke, siap. Oke. Dan tidak ada program untuk pembuatan permit di Malaysia, tapi kalau untuk program pemulangan saja itu ada sampai 2026. Oke, siap. Sampai 2026 ya? Jadi siapapun yang kaburan di sana itu masih dapat pengampunan ya, benar nggak? Ya, dengan cara dia daftarkan ke KJRI, biar dari tunjukkan KTP, overstay-nya ataupun apalah suratnya dia untuk pulang, dia akan mendapatkan compound sesuai overstay dia lah, Miss. Tapi itu dengan cara 500 ringgit lah. Saya tengok dari semua itu. Banyak saya menolong kawan saya di sini untuk pulang. Oke, siap. Jadi kayak itu saya cuma dapat keganjalan lah dari omongan dia. Dengan 10 tahun ya kalau nggak salah, dia hampir 10 tahun ya di sini. 8 tahun atau 10 tahun? 8 tahun. Kalau dia bisa 8 tahun, kenapa dia agensinya setahu saya Malaysia dulu. Malaysia yang waktu potongan kawan saya itu, atau enggak 7 bulan. 7 kan 6 bulan, 3 separah Hongkong ya, saya pernah ikuti lah. Dan itu pun
udah selesai itu agensi akan lepas tangan, dan itu kemungkinan bermasalahnya data-datanya ada di dia, entah dia disenaraikan hitam, entah dia pernah ikut rekapitulasi, entah dia dari majikan yang ini tidak ini, saya tidak tahu lah masalah itu. Oke, jadi ini informasi dari Malaysia ya, karena semalam ada yang menelpon dari Malaysia juga memberikan informasi, dan sekarang juga informasi dari Malaysia. Pertanyaan saya nih, apakah Malaysia kira-kira tertarik dengan BPJS Ketenagakerjaan? BPJS Ketenagakerjaan maksudnya gimana, Miss? Sorry, saya. BPJS Ketenagakerjaan adalah mengcover saat kalian kecelakaan kerja. Udah ada asuransi nih di Malaysia, tetapi kelebihan dari BPJS Ketenagakerjaan, touch wood, jika kita terjadi sesuatu pada diri kita dan berakhir berangkat harum pulang almarhum, itu kita mendapatkan anak-anak kita akan disekolahkan oleh pemerintah sampai kuliah. Ini yang pertama. Dan uang kematian sebesar 85 juta untuk saat ini. Jadi bayarnya itu 2 tahun itu kira-kira cuma 300 ribu lebih. 2 tahun cuma bayar sekali saja. 360 atau 370 rupiah 2 tahun. Nah, saya nanya nih, kamu sebagai pekerja migran yang ada di Malaysia, apakah kamu setuju dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan atau tidak? Kalau saya sih setuju, kan saya belum tahu lagi lah untuk masalah BPJS itu, tapi setahu saya untuk itu setuju lah. Tapi kalau di sini yang setahu saya waktu itu ada yang sakit di sini parah, dia tidak ada dokumen, kita melaporkan, ada PBMI sama MHO, ada sendiri kita komunitas. Bukan, ini bukan buat yang kaburan, bukan buat yang sakit, ini khusus untuk yang meninggal itu, karena ini bukan covernya di kalian, covernya itu saat kalian pulang ke Indonesia. Maaf, kalau kalian terjadi sesuatu dan anak-anak kalian itu disekolahkan oleh pemerintah, ini bukan cover. Kalau kalian penyakit kanker juga nggak di cover. Kalian penyakit kanker nggak di cover. 2 tahun cuma 380 atau 370 rupiah saja. Jadi nggak di cover itu. Saya setuju sih. Setuju ya? Karena secara pribadi setuju ya. Karena menurut pendapat saya nggak mahal sih. Karena 2 tahun gitu loh. Betul, dan kita kan invest di jangka panjang untuk kedepannya. Betul, apes tidak ada dalam kalender. Ini saya nanya aja, kamu tidak mewakili Malaysia, tetapi saya bertanya kamu secara pribadi. Jadi sosialisasi saja, jika kamu punya kontrak kerja, punya visa, sebaiknya daftar BPJS Ketenagakerjaan. Itu pesan saya. Tapi terima kasih, saya akan simpan nomor kamu, saya akan berikan info-info yang lain. Jika kita tertarik, mungkin kita bisa bersatu di dalam satu forum, ngobrol bareng. Jadi kita bisa berbicara dari hati ke hati. Ada yang nggak tahu bisa tahu, ada yang tahu bisa membagikan. Bener nggak sih? Betul, karena saya menengok lah semalam itu memang tertarik lah. Saya selalu mengikuti, saya kira cuma dari Hong Kong aja, Kamboja kan. Saya cuma tengok saja, begitu ada Malaysia semalam masuk, saya cuma gini, saya dengarkan gitu. Oh, ternyata ada keganjalan tersebut di situ. Oke, siap. Jadi kita akan berbicara di satu forum. Ini adalah cerita kita. Jadi di forum itu kita tidak ada tujuan pingin menjatuhkan, pingin menjelekan. Enggak. Berbagi informasi, karena followermu bukan followerku. Ceritamu bukan ceritaku. Hidupmu bukan hidupku. Pengalamanmu bukan pengalamanku. Karena itu kita mendengarkan cerita orang lain. Oh iya ya. Ternyata ada yang aneh loh di ceritamu. Bener nggak sih? Itu mungkin tidak terjadi di kita, tapi terjadi di orang lain. Makanya kita lebih banyak mendengarkan orang, itu aspirasi kita menjadi cerdas. Sebenarnya mendengarkan cerita orang itu membuat kita cerdas. Oh, yang ini tidak boleh dilakukan karena ini akan berakibat fatal. Oh, ini ternyata boleh loh. Oh, ini ternyata bermanfaat loh. Oh, ini ternyata tidak bermanfaat. Jadi informasi kita dapatkan, kita saring, dan kita bagikan. Setuju? Setuju. Oke, siap. Di satu forum, saya kan orangnya kan insecure, saya nggak mau dinampak kayak kok. Ya nggak ada masalah sih masalah itu. Sebenarnya nggak perlu nampak muka juga. Itu aja sih, Miss. Jadi Miss dapat dokumen dari orang Malaysia itu kan yang sudah. Itu kan. Nah, itu jadi suatu ada kejanggalan lah, sebab ada rekapitulasi sama rekapitulasi. Mbak Sofi, Teleno di kipas angin panas banget. Jadi kalau boleh jangan sampai mau ketipu lah. Jadi saya kayak nggak terima aja Miss ini yang tulus membantu sana sini. Tapi kok boleh ada orang kayak gitu masuk, kayak seakan-akan
bukan membodohi Miss Yuni lah ya saya, tapi Miss Yuni memang tidak tahu lah, setiap negara berbeda peraturan. Dan itu selalu saya sampaikan di depan bahwa saya itu nggak tahu peraturan negara-negara lain. Jadi disitulah yang saya inikan. Tapi memang saya juga dulu pernah bekerja di Hong Kong di 4 tahun setengah, jadi saya paham lah sedikit juga. Saya paham juga. Oke. Terima kasih, kita nanti satu forum ya, kita ngobrol satu sama lain. Oke, baik. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, ini berbagi informasi dengan teman-teman sesama pekerja migran itu pasti lebih baik lagi. Dan telepon tidak berhenti sama sekali ya, maka saya angkat ya sebentar. Halo.